BTTH Kaisar Api, episode 394. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Boom, tubuh Xiaoyan dengan ringan menyentuh celah kecil itu, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar tersedot ke dalamnya, bagaikan gua iblis yang luar biasa mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, menyerap tubuh Xiaoyan dan mencondongkan tubuhnya ke dalam. Hisapan yang luar biasa itu membuat Xiaoyan tak berdaya dan hanya bisa menahan paksa serbuan kekuatan mengerikan ini, jadi dia pun pergi ke penjara penindasan iblis. Puff, hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Xiaoyan memasuki kurungan air dan api tingkat 8 melalui celah itu. Robek, tepat setelah memasuki tempat ini, tubuh Xiaoyan melayang di langit. Melihat ke arah ruang jahat ini, aura jahat yang luar biasa, bagaikan air pasang, memenuhi seluruh kehampaan. Dan dalam aura jahat itu, bahkan ada jejak aura yang sangat panas dan dingin. Tempat Xiaoyan sekarang mungkin berada di tepi penjara penindasan iblis. Tidak ada kehidupan di sini, yang ada hanyalah roh-roh jahat mengerikan berkekuatan gelap. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di dasar langit, dan aura jahat perlahan-lahan terjalin bersama, perlahan-lahan membentuk serangkaian hantu yang ganas dan jahat. Satu kepala dan dua kepala. Mereka merangkak pelan di tanah tandus, terus-menerus menggerogoti tulang-tulang yang tersisa di tanah, dan bahkan kilau hitam yang memikat dari hantu profesional itu, mengungkapkan semacam roh yang menggoda. Kekuatan teroris, sungguh sangkar air, api, dan kejahatan yang aneh. Xiaoyan mengangkat alisnya dan mengerahkan kekuatan jiwanya. Ia mencoba menemukan aura 10.000 Raja Iblis dengan metode ini. Mustahil untuk bergerak sedikit pun, seolah-olah aura itu telah dipadatkan dan terpaku di kehampaan oleh napas jahat yang tak terhitung jumlahnya, tak dapat bergerak. Kaca, terdengar suara, seolah-olah sosok Xiaoyan telah ditemukan. Di antara bayangan-bayangan di bawah, seekor ular piton raksasa berenergi iblis membubung ke udara. Kekuatan jiwa tak kasat mata dan tak berwarna yang dilepaskan Xiaoyan melahapnya, dan langsung berputar-putar, bersiap untuk melarikan diri. Mati. Melihat kejadian mendadak ini, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, dan api yang membakar muncul, lalu dengan mudah melilit ular piton raksasa yang jahat itu, yang seketika menguap menjadi debu dan lenyap dalam kehampaan. Seperti dugaanku, penjara penindasan iblislah yang bisa menduduki peringkat ke-8. Dalam situasi seperti ini, jika kekuatanku tidak cukup untuk melawan 7 dewa pejuang bintang, aku khawatir aku akan dikubur di sini. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di tanah tandus ini, ia tidak tahu. Ada begitu banyak tulang dan hantu, mereka diam-diam mengintai. Begitu ada penyusup, mereka akan muncul ketika penyusup itu hilang dan melahapnya. Jumlah besar yang terkandung dalam penjara penindasan iblis ini jauh melampaui imajinasi Xiaoyan, dan aura jahat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia bantai. Namun, Xiaoyan agak bingung, karena setiap kali ia menggunakan kekuatan iblis di tubuhnya, ia akan menghabiskan kekuatan kubus iblis untuk menghindari serangan. Jika kubus iblis itu bisa menyerap kekuatan jahat, penjara penekan iblis akan dipenuhi iblis oleh Xiaoyan di masa depan. Tempat terbaik untuk bermain kubus Rubik. Aku keluar untuk bekerja. Setelah mendesah, suaranya meninggi, dan Xiaoyan mendengus dingin. Hei hei hei, apa yang kau lakukan? Terkejut oleh suara Xiaoyan, wujud marmut yang telah diubah oleh roh buku iblis itu langsung terpental dari tubuh Xiaoyan, terkurung di udara, dan marmut itu menunduk. Bayangan hitam pekat yang terdiri dari cairan membuatnya merasa jijik. Bantu aku menemukan Raja Iblis segudang, kata Xiaoyan lembut. Saat ia berbicara, api suci berwarna kuning muncul dari tubuhnya, menatap para hantu jahat di bawahnya. Kau terlalu meremehkanku, aku hanya roh iblis kecil, kata si marmut dengan nada tidak puas. Kalau begitu, percuma saja aku menahanmu, ayo pergi. Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan, dan dia langsung meraih ekor tikus itu dan menjentikkannya pelan. Buang saja. Kepadatan tekanan hitam pekat itu, saya khawatir akan langsung tertelan seluruhnya dan menjadi berdarah. Ah, jangan. Aku mencarinya, jangan. Mendengar kata-kata itu, tikus putih kecil itu bergetar hebat dan meraung.
Ia tidak punya kekuatan apapun. Jika dilempar Xiaoyan seperti ini, ia hanya akan mati. Itu tidak benar. Senyum sinis Xiaoyan berubah menjadi senyum lembut setelah mendengar suara tikus itu. Tubuhnya muncul di bawah tempat tikus itu jatuh, dan menangkapnya dengan satu tangan. Kamu orang jahat. Oke, jangan bicara omong kosong. Xiaoyan memutar matanya dan berkata, kalau bukan karena kekuatan jiwanya yang rusak, demi menyembunyikan aura api suci, Xiaoyan tidak akan membiarkan orang ini bertindak. Wang Ham. Dengan suara, kekuatan super yang melampaui langit dan bumi muncul dari tikus putih kecil itu, dan bersamanya, juga terdapat buku-buku iblis yang memancarkan iblis-iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ada sesuatu di antara keduanya. Sebuah hubungan khusus. Wengom. Sebuah busur cahaya hijau yang luar biasa menyilaukan menyambar di atas langit, seolah menerangi tanah tandus ini. Tiba-tiba, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di bawah menjadi gelisah. Keserakahan pertunjukan yang tak terpuaskan itu tak diragukan lagi. Pergi. Tepat ketika hantu-hantu itu mendekati tubuh tikus 100 meter jauhnya, sebuah raungan dingin, dengan sentuhan kekuatan eksklusif api suci, menyapu. Boom! Diserang oleh raungan yang begitu dahsyat, beberapa bayangan lemah langsung hancur berkeping-keping, dan bayangan yang tersisa juga saling berpandangan sejenak, dan setelah ragu-ragu, mereka tertidur dengan tenang. Aku menemukan lokasi mereka. Setelah Sun bernapas, tikus putih kecil itu bergumam dengan tatapan aneh, jelas karena perhitungan Xiaoyan sebelumnya, dia merasa tidak puas. Hah, apa ini? Sebelum Xiaoyan sempat berbicara, sehelai bulu putih perlahan-lahan berkibar di buku iblis marmut itu, tampaknya bulu itu sendiri yang dikumpulkan oleh buku iblis itu. Pada bulunya, warnanya sangat putih, bahkan mengandung sentuhan aura ilahi, tetapi saat ini, ada sedikit jejak darah pada bulu putihnya, yang tampaknya berasal dari seorang pria yang terluka parah, jatuh. Ini, sayap malaikat iblis cahaya. Apa-apaan ini? Saat ini, Feder baru saja berada di telapak tangannya, dan perasaan akrab muncul di hati Xiaoyan, bahkan ekspresi ngeri pun memenuhi wajahnya. Napas iblis cahaya, Xiaoyan sudah sangat jelas dan familiar dengannya ketika ia berada di wilayah Jiwali. Bagaimana ia bisa menemukan sayap malaikatnya di dalam sangkar air, api, dan kejahatan untuk menekan iblis sekarang? Apakah ini berarti iblis cahaya saat ini ada di penjara penindasan iblis? Mungkin setan cahaya sudah ada di sini. Berbagai pertanyaan mengganggu Xiaoyan. Hehe, sepertinya kali ini ada tontonan bagus yang bisa ditonton. Ayo pergi, aku akan membawamu ke. Tapi akan kukatakan dengan jelas, ada orang-orang mengerikan yang bisa bereinkarnasi, dan bahkan ada yang lebih mengerikan daripada dua raja kulit putih itu, tapi kekuatan semacam itu tak terbayangkan. Kata si marmut pelan. Awalnya, ia adalah roh dari kitab iblis, dan kitab iblis di dunia iblis bagaikan kitab surga yang mengetahui segalanya. Adapun orang ini, meskipun tidak memiliki kekuatan tempur, ia seperti seorang nabi dan mengetahui banyak hal di dunia iblis. Apakah kau menyentuh samsara? Apakah ia bahkan lebih kuat daripada dua raja putih? Mendengar ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Kubus iblis di tubuhnya juga terpengaruh olehnya, dan ia menjadi bergelora, monster yang sombong. Tarik napas, hembuskan, pergi. Dengan raungan, mereka berdua menuju ke kedalaman penjara penindasan iblis pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, penjara penindasan iblis yang selalu sunyi menjadi ramai karena kedatangan Raja Iblis 10.000 iblis, Xiaoyan dan yang lainnya. Dan jauh di dalam penjara iblis kota itu, ada pula tamu-tamu tak diundang, mereka bagaikan istana jiwa. Sungguh tempat yang jahat, di dalam kurungan air, api, dan kejahatan, tiga raja iblis, Raja 10.000 iblis, menggendong dua pemimpin penjaga yang telah koma dan berjalan perlahan di dalamnya. Tujuannya tentu saja untuk menghindari iblis darah. Pengejaran sang raja. Sekalipun mereka bertiga, namun kini ketiganya terluka parah, mereka bertiga belum tentu bisa menjadi lawan Raja Iblis Darah, apalagi melindungi kedua pimpinan pengawal yang sedang koma itu. Kedua orang ini juga terluka parah. Kuharap tidak terjadi apa-apa, kata Raja Iblis Badak tanpa daya, seolah mengandalkan insting. Ia jelas menyadari bahwa napas kehidupan kedua pemimpin penjaga itu perlahan berlalu. Hanya saja, mereka bertiga tidak ada yang bisa menyembuhkan, bahkan mereka tidak membawa obat penyembuh.
Mereka hanya bisa menyelesaikan Raja Iblis Darah untuk sementara, dan memikirkan cara lain. Aku akan menghentikan Raja Iblis Darah sebentar lagi, kau bawa mereka keluar dari sini lebih awal. Sisanya terserah Anda. Ini juga harapan terakhir kita, kata Wan Yaowang setelah Sunsi, suaranya terdengar lega. Jangan mengucapkan kata-kata menyedihkan seperti itu. Raja Iblis Badak Bumi mencoba menghiburnya. Boom! Dalam sekejap, seluruh sudut penjara penindasan iblis yang suram dan jahat tiba-tiba menjadi ganas, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Pada saat ini, seorang pria tegap bermata merah dan darah merah yang dikelilingi aura, sudut mulutnya. Ia menatap mereka dengan senyum liar di wajahnya. Perasaan seperti itu seperti sedang diawasi oleh Dewa Kematian. Dia masih di sini. Baiklah, ini dia. Mari kita bersatu sekali saja, karena dunia iblis telah terpecah belah, tapi kita sudah lama tidak bersatu melawan musuh. Aku sangat menantikannya. Oke, Raja Iblis 10.000 dan Raja Iblis 10.000 bunga berbicara bersamaan. Setelah berbicara, keduanya tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan menyerahkan salah satu pemimpin yang pingsan ke tangan Raja Iblis Badak Bumi. Cahaya hijau gelap menyapu dari langit, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terguncang mundur ratusan mil. Lari, kenapa kau tidak lari? Raja Iblis Darah berdiri di atas kehampaan, menatap dua Raja Iblis yang datang untuk mati di depannya, suaranya sangat ganas. Tidak apa-apa jika di sini menjadi kuburanmu. Apakah kau pikir begitu? Tanya Wan Yaowang dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Kera raksasa sungai darah. Melihat tipu daya kecil dua orang di depannya, Raja Iblis Darah tidak setuju dan meraung, aura berdarah di sekujur tubuhnya keluar, dan dalam sekejap ia membentuk makhluk besar yang sangat ganas dan menakutkan di depannya. Itu kera. Tubuh kera itu dipenuhi bercak darah merah tua yang tak terhitung jumlahnya, matanya memancarkan aroma haus darah yang kuat, dan tinjunya dipenuhi depresi yang sangat mengerikan. Jelas, kekuatan pertahanan dan serangannya sangat tirani. Buah Iblis Wanhua. Melihat ini, Raja Iblis Wanhua tidak menganggapnya enteng. Tangan giok rampingnya terulur, menyemburkan napas hijau penuh vitalitas, dan segera membentuk area hutan hijau di sekitar mereka berdua. Napas kehidupan yang kuat sangat memperbaiki luka mereka berdua. Pada saat yang sama, seikat tanaman merambat dengan vitalitas tirani terlilit membentuk buah hijau berukuran puluhan meter. Buah itu muncul di belakang mereka berdua, seolah-olah buah itu berisi sejenis makhluk misterius. 10.000 boneka iblis. Melihat ini, Raja Iblis 10.000 tersenyum lega, lalu segera melambaikan lengan bajunya, dan sosok yang persis seperti dirinya melesat ke arah Raja Iblis Darah. Bang bang bang. Melihat ini, Raja Iblis Darah mengepalkan tinjunya, mengangkat tangannya, dan menghantam dengan pukulan dan tendangan. Hei! Rao sangat ketakutan dengan pertarungan jarak dekat Raja Iblis Darah. Boneka ini tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Ia tetap melancarkan serangan yang mengerikan. Bahkan untuk serangan yang paling tajam sekalipun, setiap gerakannya ternyata samar-samar menahan Raja Iblis Darah. Pergi. Sepertinya dia terprovokasi oleh boneka ini, dan energi iblis menyebar dari tubuh Raja Iblis Darah, menjatuhkannya dalam satu gerakan. Boom! Dengan suara keras, mata kera ganas di depannya meledak dengan kekerasan yang mengerikan, lalu ia mempercepat langkahnya dan menghentakkan kaki ke arahnya. Pergilah. Telapak jiwa misterius segudang iblis. Melihat langkah kaki yang begitu mengerikan, Raja Iblis 10.000 dengan lembut mendorong tubuh halus Raja Iblis 10.000 bunga, dan seketika cahaya hijau terang menyambar telapak tangannya. Sebuah lompatan, telapak tangan dan tendangan dewa terjadi bersamaan dalam sekejap. Boom! Gelombang riak energi yang mengerikan menyebar dari tempat keduanya bertarung. Dengan tingkat serangan ini, seluruh penjara penindasan iblis bergetar sedikit, seolah-olah penjara penindasan iblis itu dalam. Kedua Raja Putih itu juga menyadarinya, tetapi saat ini mereka terikat oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa bergerak. Tuan, apakah kita hanya menunggu? Saat ini, di bawah tanah tandus di bawah sana, sebuah tim perkasa berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan pertempuran mengerikan di atas langit dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Hehe, apa terburu-buru? Pertunjukan yang bagus masih berakhir. Sang pemimpin tersenyum muram, lalu segera melepas topi di atas jubah hitamnya. Tuan Muda Su,
Orang ini sebenarnya adalah Master Aula Huangtang dari Istana Jiwa yang telah lama menghilang. Kepala Balai, apa tujuan kita? Melihat tindakan Su Shao seperti ini, sekelompok orang kuat di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ada sekitar 20 orang kuat di sekitar, banyak dari mereka kuat di Aula Jiwa, dan ada juga monster dan monster, tetapi tanpa kecuali, mereka semua berada di level 7 Star Fighting Immortals. Jangan khawatir. Tujuan kita bukan hanya dua Raja Putih itu. Istana Raja Merah yang terdalam, penguasa istana kita telah lama diidam-idamkan. Suara itu mereda, dan situasi mulai membaik di sini, tetapi jelas orang ini datang dengan persiapan. Boom! Pertempuran di atas langit masih berlangsung, dan setiap serangan akan menghasilkan riak energi yang menggetarkan, mengguncang kehampaan tandus di penjara penindasan iblis ini. Ini bukan jalan yang tepat. Tanaman iblis 10.000. Raja Iblis 10.000 bunga memamerkan tanaman iblis yang memiliki kekuatan penyegel bidu, tetapi tidak ada yang menghalangi Raja Iblis Darah. Di sisi lain, kekuatan keduanya kini hampir habis. Apakah ini akhir dari jalan? Kalau begitu mati. Melihat napas dua orang di depannya semakin melemah, Raja Iblis Darah mendengus dingin, dan kera ganas itu pun tenang, tetapi darah merah mengalir di sepanjang Raja Iblis Darah. Tubuhnya disuntikkan ke dalam kera ganas itu. Setelah beberapa saat, tubuh kera berwarna darah itu tiba-tiba membengkak hingga seluas 1000 meter, dan kekuatan di tubuhnya seperti bola darah yang bisa meledak kapan saja. Mati. Setelah melakukan semua ini, Raja Iblis Darah tampak gila, dan menepuk-nepuk mereka berdua dengan telapak tangannya. Gelombang depresi dan kematian memenuhi hati mereka. Sial, aku dikurung olehnya, dan aku tidak bisa bergerak. Raja Iblis 10.000 bunga dan Raja Iblis 10.000 bunga menggelengkan kepala lemah. Sekalipun kau mati, kau tidak bisa memperlakukan orang ini dengan murah. Ayo, kita bela kehendak abadi Sang Guru. Keduanya saling berpandangan, dan seketika tubuh mereka mulai terbakar. Napas yang awalnya sekarat itu mengandung kilau mengerikan seperti matahari. Kaisar Iblis, tepat ketika mereka berdua hendak membakar diri, api lembut menyelimuti mereka berdua, menekan dorongan ekstrim itu. Sebagai gantinya, sebuah suara agung dari atas langit, disertai dengan raksasa hijau setinggi langit, muncul dari mereka berdua. Bayangan lelaki tua itu agak lembut, tetapi tubuhnya menutupi ribuan kaki. Di atas tubuhnya, jejak api hijau menyala dengan hebat, dan matanya memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Itu Raja Iblis. Ini adalah generasi Tian Jiao dengan status tinggi di dunia iblis dan kekuatan tempur yang sangat menakjubkan. Weng berdengung. Suara dengungan aneh terpancar dari raksasa hijau itu, dan samar-samar, Raja Iblis Darah tak kuasa menahan rasa kagumnya. Kaisar Iblis Tian Xiang, bagaimana mungkin? Pada saat ini, mata Raja Iblis Darah berkilat kaget, lalu ia melihat kera tirani dan ganasnya perlahan menyerbu ke arahnya. Puff! Dengan suara keras, tubuh raksasa kaisar monster itu tiba-tiba berputar perlahan seolah-olah bernyawa. Dengan bantuan api hijau di tubuhnya, ia mengangkat tangannya bersamaan untuk menembak kera ganas itu. Boom! Dengan suara keras, kera tiran yang tampak kejam itu langsung ditampar oleh telapak tangan yang diselimuti api hijau dan lenyap. Satu serangan. Hanya dengan satu pukulan, dia langsung menghancurkan pukulan terkuat dari 8 Star Fighting Immortals tahap akhir. Inilah Kaisar Iblis, orang terkuat di dunia iblis kuno yang sendirian mampu menghentikan raja-raja putih dari klan jahat ekstrateritorial. Sekalipun dia sekuat Raja Iblis Darah, di hadapan orang sekuat itu, dia hanya bisa dengan hormat memanggil Raja Iblis. Kekuatan bukan berarti segalanya, kalimat ini paling jelas tercermin pada Kaisar Iblis. Siapa itu? Siapa dia? Tak lama kemudian, mata tajam Raja Iblis Darah itu menyipit, matanya bergerak ke segala arah, berusaha menemukan pembunuh utama dan mencabik-cabiknya. Tidak perlu mencarinya. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam yang terbungkus api kuning perlahan melangkah keluar dari kehampaan, tersenyum tipis di sudut mulutnya. Siapa kamu? Tahap tengah 7 bintang pejuang abadi. Tanya Raja Iblis Darah tak percaya. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Xiao Yan dengan tenang. Bahkan Xiao Yan hari ini pun bisa mencium aura yang melampaui dirinya dari Raja Iblis Darah di depannya. Itulah aura pembunuh yang hanya bisa dimiliki oleh seorang petarung sejati yang telah melalui pertempuran. Xiao Yan, melihat sosok Xiao Yan di kejauhan,
Raja Iblis tak kuasa menahan diri untuk meraung keras. Sepertinya bawahanmu juga punya orang yang hebat. Raja Iblis Seribu Bunga mengangguk ringan. Potongan kecil, ini hal yang baik bagiku, biarkan raja ini mati. Melihat ekspresi Xiaoyan yang menjijikkan, Raja Iblis Darah meraung, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan dia menamparkan keras tempat Xiaoyan berada. Serangan kuat, kalau kau terus seperti ini, kau mungkin akan hancur total oleh pukulan ini. Saat itu, si marmut kecil secara mengejutkan tidak memasuki tubuh Xiaoyan, dan berdiri di bahu Xiaoyan dengan suara berat. Ya, tapi tidak ada pilihan lain, kan? Xiaoyan tersenyum tipis, dan senyum di sudut mulutnya langsung mengeras, dan niat membunuh yang tak terbatas menyebar. Ledakan api, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga Dewa Naga. Jiwa pejuang, pertahanan baju sirah abadi. Dia menggunakan 4 metode berturut-turut, mencoba menahan telapak tangan raksasa berwarna darah itu. Bang bang bang, telapak tangan raksasa berwarna darah itu perlahan menghampiri Xiaoyan dengan kekuatan eksklusif Dosian bintang 8 tahap akhir. Badai berwarna darah yang dahsyat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya yang ditimbulkan di sepanjang jalan menempatkan Xiaoyan di neraka sungguhan. Di antara semuanya, kekuatan setingkat ini cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan napas kematian dari jarak nol. Bang bang bang, dengan suara keras, serangan itu datang seketika. Xiaoyan hanya merasakan tubuhnya diseret ke ruang yang unik, lalu dia dieksekusi dan diadili. Boom, suara memekakkan telinga itu bergema di telinganya. Xiaoyan hanya merasakan sudut matanya tiba-tiba terasa berat. Ia ingin sekali menutup matanya pelan-pelan, berusaha sebisa mungkin membuat dirinya nyaman. Sudah selesai, sudah selesai. Aura berdarah di sekitar Xiaoyan telah sepenuhnya menggantikan energi dendam dan apinya, seolah-olah dia akan sepenuhnya tenggelam dalam pukulan ini di saat berikutnya. Iblis, berubah. Seru Xiaoyan lirih seolah tak ingin menggunakan energi ini. Bersamaan dengan itu, kubus iblis di tubuhnya melonjak kegirangan bak anak kecil yang kegirangan, dan kubus itu langsung membesar. Riak-riak energi iblis yang sangat jahat, berpusat di alam jiwa, terpancar sepenuhnya ke tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, garis keturunan iblis Xiaoyan yang dalam, yang telah ditekan dan disembunyikan, meletus tak terkendali seperti rebung setelah hujan. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat, anak kecil. Biarkan orang-orang tak tahu malu ini melihat kekuatan keluarga Xiao kita. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Biarkan mereka bergema, ketakutan akan dominasi di zaman kuno. Tepat saat darah iblis hendak keluar, suara tua yang penuh kasih perlahan meledak di benak Xiaoyan. Meskipun suaranya sangat tua dan jadul, Xiaoyan tidak meragukan kekuatan agung di balik suara ini. Kekuatan itu jelas tidak sebanding dengan reinkarnasi, dan bahkan dapat dikatakan tanpa basa-basi, kekuatan semacam itu tampaknya telah melampaui reinkarnasi, mencapai keadaan supremasi yang benar-benar baru. Suara itu perlahan terdengar dari dahi Xiaoyan ketika Xiaoyan mengalami perubahan besar. Di saat yang sama, darah iblis dan kubus iblis yang awalnya sangat fanatik tidak berani melawan, dan merangkak diam-diam. Diamlah, ada apa? Kekuatan macam apa ini? Lautan darah merah bergulung-gulung dengan dahsyat, badai berwarna merah dan suara darah merah meraung ke arah Xiaoyan, tetapi ketika mendekati tubuh Xiaoyan, tiba-tiba berhenti. Di dahi Xiaoyan, ada kilatan cahaya putih, dan pada saat yang sama, jejak garis kuno dari masa lalu dan masa kini perlahan muncul di dahinya. Di bawah cahaya halo putih, itu sangat sakral. Tak ada taranya, yaitu kekuatan garis keturunan keluarga Xiao. Orang ini sebenarnya keturunan Xiaoyan. Klan Xiao, Xiaoyan. Pantas saja, pada saat ini, Raja Iblis 10.000 bunga dan Raja Iblis 10.000 bunga berbicara dengan kaget bersamaan. Mustahil, keluarga Xiao belum hancur sepenuhnya, bagaimana bisa ada keturunan? Bagaimana mungkin memiliki garis keturunan paling ortodoks dari keluarga Xiao? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tanda klan? Pada saat ini, kesombongan asli Raja Iblis Darah menghilang sepenuhnya, dan awan darah tebal menyelimuti tubuhnya, dan dia tidak peduli dengan 10.000 Raja Iblis. Kecepatannya meroket, dan ia terbang menuju tepi penjara iblis kota. Mereka yang tidak patuh pada klan Xiao pantas dibunuh. Sebuah suara tua, bagaikan seorang kakek tua yang penyanyang, terpancar dari dahi Xiaoyan, dan gelombang yang sangat mengerikan tiba-tiba menyapu.
Hei, setelah menarik napas, mata dan alis Xiaoyan yang sedikit tertutup, jejak energi putih, dengan lembut menyapu keluar. Setelah beberapa saat, seperti sinar pemusnah dunia, bergetar hebat, itu langsung berubah menjadi busur cahaya putih yang sangat lembut melesat menuju rute pelarian Raja Iblis Darah. Ah, mustahil. Pada saat ini, pupil mata Raja Iblis Darah mengecil hebat, dan tubuhnya langsung mengeras. Pada saat ini, ia dengan mudah tertusuk oleh busur cahaya putih ini. Bang bang bang. Setelah busur cahaya putih menembus tubuh Raja Iblis Darah, busur itu langsung meledak, tak memberi Raja Iblis Darah kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, Raja Iblis Darah di tahap akhir 8 bintang petarung abadi dimusnahkan oleh kekuatan pola klan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tampak seperti telah memasuki semacam meditasi khusus, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa krisis di luar telah terangkat, dan bahkan ketika kekuatan garis klan meledak, darah klan Xiao di tubuhnya benar-benar mendidih. Pada saat ini, busur cahaya putih berdiri diam di antara alis Xiaoyan, dan busur cahaya itu sepenuhnya memenuhi alis di atas mata Xiaoyan. Lengkungan cahaya itu menguraikan garis-garis putih yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan ukiran cermat kediaman dewa, mendorong napas Xiaoyan ke puncak yang sesungguhnya, dan tampaknya telah berdiri tegak, perlahan-lahan menutup, dan bahkan menghilang. Hanya saja suara lama yang baru muncul dari pola klan ini tak tergoyahkan seperti rumah dewa yang melampaui dunia besar. Wengom. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan aura gelap dan jahat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan cepat. Mereka takut pada aura tertinggi yang baru saja muncul dari Xiaoyan. Orang ini benar-benar tersembunyi. Melihat penampilan Xiaoyan yang lesu, Raja Iblis 10.000 tersenyum lega, dan memancarkan aura rasa hormat dari lubuk hatinya untuk Xiaoyan. Orang ini sebenarnya salah satu keturunan klan Xiao yang tersisa, tapi dia tidak tahu kenapa dia datang ke dunia iblis kita. Raja Iblis 1000 bunga juga menunjukkan senyum yang agak acuh tak acuh. Sekarang krisis telah teratasi, tentu saja tidak perlu khawatir. Tapi semua ini jelas di luar dugaan. Keluarga Xiao punya hubungan yang sangat erat dengan Tuan Kaisar Monster. Aku khawatir orang ini datang untuk Tuan Kaisar Monster. Lagi pula, Tuan He Xiaolonglang pernah diam-diam meninggalkan dunia monster sebelumnya. Berdasarkan dugaanku, aku khawatir ini ada hubungannya dengan orang ini. Wan Yaowang tersenyum. Maksudmu, Raja Iblis Wan Hua mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba berkata, "Nanti saja kita bicarakan. Pergilah ke Raja Iblis Badak Bumi. Aku akan menjaganya agar hantu-hantu tak kasat mata ini tidak membuat masalah." Raja Iblis 10.000 tertawa. Oke, keduanya langsung akrab dan berpisah. Skyrim, Xiaoyan masih dalam situasi khusus memasuki suatu keadaan, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah sekitar 10 menit, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak, terengah-engah, pupil matanya dipenuhi ekspresi tak percaya. Tuan Wan Yaowang, Xiaoyan meliriknya dan bergumam, "Bocah, kau benar-benar menyembunyikannya." Melihat Xiaoyan terbangun, Raja Iblis bergegas menghampirinya dan tersenyum. "Apa yang terjadi barusan?" tanya Xiaoyan sambil memandangi sosok Raja Iblis Darah yang menghilang di hadapannya, sambil menggaruk kepalanya. "Sepertinya ketika saya hendak melakukan demonisasi, ada suara yang sangat kuno di dalam tubuh saya. Sumber suara itu sepertinya berasal dari garis keturunan klan saya sendiri, tetapi apa yang terjadi setelahnya, saya tidak ingat dengan jelas." "Apa kau tidak ingat?" Wan Yaowang sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya pada Wei Wei. "Aku tidak ingat." "Bagaimana dengan Raja Iblis Darah?" tanya Xiaoyan bingung. "Kau manusia di dunia manusia, kan?" Raja Iblis 10.000 mengabaikan pertanyaan Xiaoyan dan bertanya pada dirinya sendiri. Xiaoyan mengangguk ringan. "Saat kau memasuki dunia iblis, apakah kau melihat Tuan He Xiaolonglang?" "Ya, tapi saat itu, dia hanya memiliki kekuatan awal Dosian bintang 8. Sang guru adalah panglima tertinggi dunia iblis. Dia diam-diam meninggalkan dunia iblis sendirian. Selain itu, dia harus memisahkan jejak asal-usulnya untuk mengejutkan dua tokoh kuat lainnya, jadi kekuatannya secara alami lemah, tetapi kekuatan sang guru adalah kesempurnaan Dosian bintang 8 yang sejati. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Kalau begitu, biar ku tebak.
kau datang ke dunia iblis untuk membantu serigala naga hitam, atau Kaisar Iblis. Keduanya berbicara sebentar-sebentar. Mendengar pertanyaan ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Raja Wan Yao dengan waspada. Jangan salah paham, aku tidak punya niat lain, Wan Yao Wang buru-buru menjelaskan. Belum lagi, fakta bahwa Guang Xiaoyan dan Tuan He Xiaolonglang adalah teman dekat dan sahabat sudah cukup untuk membuatnya setara. Belum lagi Xiaoyan masih keturunan Xiaoyan. Dengan berkah identitas ganda, ia langsung menyingkirkan dirinya sendiri. Jalan. Ya, awalnya, aku berjanji pada He Xiaolonglang untuk datang ke dunia iblis dan melihat apakah dia bisa mengangkat segel Kaisar Iblis. Dia setuju untuk datang menemuiku. Kemudian, ketika aku memasuki dunia iblis, tidak ada yang menjawab, jadi aku sampai di tepi kerajaan 10.000 iblis. Hal-hal seperti itu pernah terjadi. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Bawahanku, perkenalkan Tuan Xiaoyan. Pada saat ini, Wan Yaowang membungkuk dalam-dalam ke kehampaan, dan melakukan etiket tertinggi untuk Xiaoyan yang merupakan milik dunia iblis. Tuan, ini bocah He De Heneng, cepatlah bangun. Xiaoyan bergegas membantunya. Hei, itu sepadan. Raja Iblis berpura-pura misterius. Keduanya terdiam beberapa saat, masing-masing memulihkan douqi dan energi iblis dalam tubuh mereka, lalu dua Raja Iblis lainnya tiba secara perlahan. Tuan, kata Raja Iblis Badak Bumi dengan hormat kepada Xiaoyan, dan jelas bahwa Raja Iblis 10.000 bunga memiliki banyak hal baik tentang Xiaoyan selama ini. Apa? Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar tercengang. Ketiga orang ini adalah pemimpin tertinggi di dunia iblis. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, jangan buang waktu. Ini bagian dalam penjara penindas iblis dan tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Ayo kita pergi secepatnya, desak Raja Iblis. Lagi pula, jika kedua Raja Putih itu menyerang, mereka tidak akan bisa melawan. Saya khawatir sudah terlambat. Kedua pemimpin pengawal ini terluka parah, dan mereka harus diusir sesegera mungkin, jika tidak. Pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, menggenggam urat kedua tangan yang lemah dan menawan itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Perasaan itu tampaknya adalah bahwa kedua orang ini terluka parah terlebih dahulu dan kemudian diracuni, yang dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Tuan, apakah Anda punya solusi? Mendengar suara Xiaoyan, Raja Iblis 10.000 iblis tertawa. Sekarang krisis telah berakhir, menyelamatkan kedua pemimpin penjaga adalah hal yang sangat penting. Begitu mereka bangun, mereka akan dapat mengetahui lokasi Tuan He Xiaolonglang, dan saat itu, segalanya akan menjadi mudah. Aku punya api suci, aku bisa mencobanya. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa berpura-pura tegar. Sekarang perang sedang berkecamuk di dunia luar, bahkan jika kau meninggalkan penjara penindas iblis, situasinya tidak akan jauh lebih baik. Lebih baik bertarung untuk melihat apakah kau bisa menyelamatkan keduanya. Oke, semuanya terserah Tuan Xiaoyan. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka masing-masing berdiri berjaga untuk Xiaoyan. Aku tak punya pilihan selain menggunakan cara terbodoh. Kedua orang dewasa ini akan menanggungnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sumber api suci api jiwa batu ember muncul, lalu perlahan bergerak menuju tubuhnya. Sisi. Meskipun mereka tak sadarkan diri, rasa sakit yang menusuk itu tetap membuat mereka mengeluarkan suara seperti geraman naluriah, dan api suci memasuki tubuh dan membakar tulang-tulang untuk perlahan-lahan mengeluarkan racun. Ini satu-satunya cara sekarang. Kedua pemimpin pengawal di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 8 mampu mengalahkan mereka berdua dengan telak. Aku khawatir kekuatan minimum mereka setara dengan Dewa Petarung Bintang 8, bahkan reinkarnasi. Sambil mengeluarkan suara, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Hitam, naga serigala, Tuan, kandang jahat air dan api. Dalam, surga, bulu, tetes racun terakhir dipaksa keluar, dan salah satu pemimpin berbicara dengan tekad yang kuat, dan segera jatuh koma. Racunnya telah dihilangkan, dan mereka terluka parah. Saya khawatir mereka akan membutuhkan waktu koma yang lama untuk pulih, tetapi itu bukan masalah besar. Dan seiring dengan hilangnya suara yang terputus-putus itu, pandangan mata keempat orang itu pun menjadi semakin dalam tanpa henti. Apa yang tidak ingin saya hadapi,
tetap saja terjadi. Di kedalaman kota penjara iblis, di mana terdapat dua alien berkulit putih setingkat raja, kekuatan mereka tak diragukan lagi tirani, dan ini adalah markas mereka. Setelah bertahun-tahun disegel, apakah kekuatan mereka meningkat? Semuanya tidak diketahui. Wah, kamu baik-baik saja. Apa, Tuan Hei Xiaolonglang, apakah Anda benar-benar berada di kedalaman penjara penindasan iblis ini? Detik berikutnya, suara pemimpin pengawal yang koma setelah berbicara sebentar-sebentar menghilang, menyelimuti 10.000 Raja Iblis di dalamnya. Ketiga Raja Iblis itu terdiam selama beberapa menit, lalu tatapan mereka dipenuhi beban yang langka. Penjara Iblis Kota Kandang Air, Api, dan Jahat berada di peringkat ke-8, dan dua di antaranya memiliki kekuatan mengerikan seperti Raja Putih, belum lagi makhluk jahat lainnya. Dengan kekuatan mereka berempat saat ini, saya khawatir tidak ada cara untuk melakukannya. Jika mereka bersikeras pergi, saya khawatir tidak akan ada kematian, kehamilan. Namun, jika kesempatan besar ini diabaikan, begitu serigala naga jahat hitam terbunuh, ia tidak hanya akan terlibat dalam banyak kerajaan iblis di belakang mereka, tetapi juga dalam tanah tertutup milik Kaisar Iblis. Perubahan yang mengguncang bumi pun terjadi. Sepertinya kita harus pergi ke kedalaman penjara iblis kota ini. Setelah berkedip, Xiaoyan mengangguk, lalu berkata dengan suara berat. Dia tahu betapa seriusnya masalah ini, dan tujuan perjalanan ke dunia iblis ini adalah untuk ini. Jangan ragu, Raja Iblis Badak Bumi, Raja Iblis 10.000 bunga, kalian berdua bawa mereka kembali. Pasukan kita yang tersebar juga membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Tapi ingat, kekuatan kita saat ini tidak sebanding dengan dua kekuatan besar lainnya. Semuanya harus didasarkan pada stabilitas. Menunggu kita menyelamatkan Tuan Hei Xiaolonglang, kita akan segera pergi ke tempat misterius itu untuk mencoba menyelamatkan Tuan. Jadi, kau harus bersikeras. Kalau tidak, begitu kita kalah dalam pertempuran ini, kehilangan kekuatan akan terlalu parah. Aku khawatir di masa depan, kita akan menjadi kekuatan kelas 2 seperti 7 Raja Iblis. Aku akan pergi bersama saudara Xiaoyan ke kedalaman penjara penindasan iblis untuk melihat. Setelah merenung sejenak, Wan Yaowang berkata dengan nada melankolis, dan makna Tuogu, yang memandang kematian seolah-olah nyaman dalam suaranya, terlihat jelas sekilas. Oke, mereka berdua saling berpandangan, menggendong dua pemimpin penjaga yang tak sadarkan diri, lalu perlahan meninggalkan penjara penindas iblis. Mereka tahu bahwa kali ini, entah mereka sendiri atau Xiaoyan, misi suci ini sangat bermartabat. Aku khawatir mereka ada di sana. Setelah jeda singkat, mata Xiaoyan yang dalam berkilat api suci, dan ia menatap kehampaan gelap yang tak berujung. Hei! Di penjara penindasan iblis yang luas dan tak terbatas, bagaikan tanah yang terkikis oleh kekuatan jahat iblis. Dengan gemetar, erangan langka bergema. Sisi, telapak tangan Xiaoyan dengan ringan menangkap beberapa sinar cahaya hitam, dan telapak tangannya tiba-tiba ditarik kembali seperti sengatan listrik. Kekuatan sehebat ini, aku khawatir itu pasti level raja. Melihat Xiaoyan begitu tersentuh, Raja Iblis 10.000 berkata dengan dingin. Sepertinya selain dunia iblis, ada aura lain di sini. Agak familiar, sepertinya aroma istana jiwa. Telapak tangan Xiaoyan tidak serius, tetapi sinar hitam tadi jelas menggantung dari langit, dan tidak hanya ada kekuatan jahat yang menyeramkan di dalamnya, tetapi bahkan sedikit jiwa. Aura orang kuat di aula juga muncul. Belum terlambat, ayo. Keduanya saling berpandangan, lalu perlahan terbang ke angkasa, menghadap ke angkasa. Penjara iblis penekan sangkar jahat air dan api, ini adalah penjara penekan iblis yang agak aneh. Seluruh penjara penekan iblis terbagi menjadi dua sisi, air dan api. Di tengah kedua sisi tersebut, terdapat seorang tahanan besar berwarna merah tua. Energi jahat di sekitar sangkar berputar, air dan api terasa sangat aneh, tetapi saat ini, di dalam sangkar kuno yang seperti sangkar burung ini, beberapa sosok aneh perlahan berdiri di dalamnya. Tuanku, aku telah tiba di penjara dua Raja Putih Perkasa di depan. Dengan kekuatan kita yang terbatas, aku khawatir mereka akan musnah dalam sekejap. Pada saat ini, tim yang terdiri dari puluhan orang, dipimpin oleh Su Shao, semuanya melambat. Berjalan perlahan di kehampaan yang gelap ini. Di dalam sangkar jahat itu, terdapat serangkaian tangga yang terhubung langsung ke bagian bawah, dan pada dinding serta batu di sekelilingnya,
serangkaian pola Brahma suci terbentang, yang secara samar-samar menekan kekuatan jahat yang melonjak di bawah. Jangan khawatir, aku yakin kedua Raja Putih itu akan sangat tertarik dengan transaksi ini. Su Shao tersenyum aneh seolah-olah dia menang, dan setelah dia selesai berbicara, seringai aneh muncul di sekujur tubuhnya, memiringkan kekuatan suci di sekitarnya. Kekuatannya terisolasi, dan mudah untuk jatuh. Pada saat yang sama, di sekitar sangkar jahat air dan api, beberapa sosok juga dikejar dan dibunuh dengan gila-gilaan oleh sosok cantik. Serigala naga, ayo pergi. Kekuatannya telah memasuki siklus reinkarnasi, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kita berdua tolak. Aku hanya ingin bersama Tianhen dalam hidup ini. Di luar kandang jahat, kedua sosok itu dengan cepat melarikan diri dari kejaran sosok-sosok di belakang, dan wanita itu berkata. Saat itu, mereka berdua terluka dan bahkan napas mereka tersengal-sengal. Jelas sekali mereka telah membuang banyak energi di sepanjang jalan untuk menghindari kejaran iblis. Tetapi bagaimana mungkin dua petarung abadi bintang 8 itu bisa lolos dari kejaran para ahli reinkarnasi, apalagi para malaikat? Nyonya, Tuan belum membalas dendam besarnya, Anda tidak boleh mudah menyerah, kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan. Pria itu memaksakan senyum dan langsung berkata, ini benar-benar ulet, tapi hanya itu. Terlarang suci. Tepat saat keduanya bergumam, seorang wanita cantik di belakangnya, diberkati oleh baju zirah sucinya, memiliki kekuatan reinkarnasi dan kekuatan interaksi ilahi, yang tampak sangat hikmat, tiba-tiba mengeluarkan suara melengking dan cahaya putih bersih yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Garis-garis itu berkelap-kelip seperti bintang di penjara kota iblis ini, dan seketika itu juga, hantu dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan cepat. Karena kekuatan yang dimiliki bayangan cantik ini sekarang, saya khawatir ia pasti tak terkalahkan melalui reinkarnasi. Tubuh naga dan serigala. Melihat ini, naga dan serigala jahat hitam itu tenggelam, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya membubung ke langit. Dalam sekejap, bayangan binatang energi setinggi lebih dari 1000 kaki berdiri tepat di depan mereka berdua. Sosok itu, bagaikan bayangan naga, diselimuti sisik naga yang tak terhitung jumlahnya di tubuh hijaunya yang besar, dan auranya luar biasa sakral. Ditambah dengan tanduk naga hijau yang sangat mencolok di kepala serigalanya, aura semacam itu ternyata samar-samar menyentuh reinkarnasi. Sudah berakhir, iblis cahaya mengkhianati tahta suci, kembalilah bersamaku untuk menebus dosa-dosamu. Dan kau, salah satu dari 3 penguasa utama dunia iblis, naga dan serigala hitam jahat, yang tak tahu apa yang baik atau buruk, dan membantu Zhou menyiksa, ikutlah denganku ke tahta suci untuk menerima hukuman. Suara melengking itu bagaikan hukuman mati bagi kediaman dewa, disertai tubuh Qianying. Semakin banyak pola suci muncul, dan seluruh kota penjara iblis tiba-tiba bergoyang. Hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terprovokasi olehnya, membentuk hantu setinggi hampir 10.000 kaki, dan meraung ke arah Qianying. Hanya sekelompok semut dan cacing. Tenggelamkan dirimu di bawah cahaya kecemerlangan Tuhan. Nyanyian nyaring itu terdengar perlahan, dan seluruh langit dipenuhi keheningan yang langka. Puluhan ribu bayangan iblis yang terkondensasi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap di bawah sorotan cahaya redup yang menyentuh Dao. Ayo pergi. Melihat ini, Heishan Longlang tak kuasa menahan gemetar, lalu dengan sopan memeluk iblis cahaya dan melangkah ke dalam kurungan air dan api. Dalam situasi seperti itu saya khawatir hanya melalui sangkar jahat yang memenjarakan 2 kekuatan Raja Kulit Putih, ada peluang untuk hidup. Wengom, sinar cahaya suci yang luar biasa itu membersihkan dan memurnikan berbagai kejahatan di penjara penindasan iblis, menampakkan namanya sebagai malaikat sepenuhnya. Keberadaan 2 raja dari kurungan jahat air dan api, baiklah, ayo kita bunuh mereka. Malaikat Qianying perlahan meredakan serangannya, menatap kurungan jahat di depannya dengan mata indahnya, mengamati zona air dan api di sekitarnya, lalu membuka mulutnya pelan. Keempat sayap di belakangnya berayun lembut, dan setiap ayunan akan melepaskan seberkas cahaya, yang menyapu aura jahat tak berujung di bawahnya. Malaikat bersayap 4, kekuatan reinkarnasi. Dan di bawahnya, karena jejak yang ditinggalkan oleh serangan kekuatan malaikat yang baru saja dilantunkan, melihat sekeliling, itu adalah jurang maut. Di dalam jurang, tidak ada atmosfer jahat,
Beberapa hanya memiliki cahaya langka, yaitu nafas cahaya. Itu adalah kekuatan ilahi, dan itu adalah kekuatan penghancur yang khusus untuk para malaikat.